Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan presentasi mengenai materi kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema penerapan geostrategis ibu kota Nusantara. Next. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Kelompok 3 ini beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Mas Faris Abdul Jabbar, ada saya sendiri Imam Bisa, ada Mbak Fatma Nurul Faiza, dan juga ada Mas Ismaili Akan Ababai. Untuk yang pertama kita memasuki pendahuluan. Jadi yang pertama adalah latar belakang dari materi ini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang telah dihadapi Jakarta yang telah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi selama beberapa dekade. Nah, berikut adalah permasalahan yang telah dialami dari kota Jakarta. Jadi Jakarta mengalami beberapa masalah serius, termasuk kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara yang tinggi, dan penurunan tanah yang signifikan. Masalah-masalah ini disebabkan oleh eksploitasi sumber daya air dan pembangunan yang tidak terencana, yang dapat mengancam keberlanjutan kota sebagai ibu kota negara. Ya, ada pembahasan mengenai geostrategis. Geostrategis merupakan studi yang menghubungkan geografi dengan berbagai strategi politik. Ini mencakup berbagai analisis tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi dan sumber daya dapat mempengaruhi kebijakan dan juga keputusan strategis suatu negara, termasuk dalam konteks ini pemindahan ibu kota. Kedua, ada katakanlah ibu kota Nusantara atau IKN. Jadi pemindahan ibu kota ke IKN mencerminkan penerapan geostrategis dengan mempertimbangkan lokasi yang lebih strategis, yang lebih aman dari bencana alam, serta merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara pulau Jawa dan juga pulau-pulau lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional melalui distribusi sumber daya yang lebih merata. Selanjutnya, strategi geostrategi IKN, pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan merupakan langkah strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Selama ini, pembangunan dan perputaran ekonomi sangat terpusat di Jawa, sehingga daerah luar Jawa tertinggal dari segi infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik. Selanjutnya menjawab beban Pulau Jawa yang terlalu padat. Pulau Jawa menampung sekitar 56–58% populasi Indonesia dan menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan perdagangan. Akibatnya, Jawa mengalami kepadatan penduduk, kemacetan polusi, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya mengarahkan pemerataan pembangunan nasional. Mengarahkan pemerataan pembangunan nasional dengan adanya pusat pemerintahan baru di Kalimantan, pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan ekonomi akan lebih tersebar ke wilayah lain, khususnya di luar Jawa. Ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya memanfaatkan posisi geografis Kalimantan yang lebih sentral. Kalimantan dipilih karena letaknya yang berada di tengah-tengah Indonesia secara geografis, sehingga memudahkan akses dari berbagai penjuru Nusantara. Lokasinya dekat dengan kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, serta didukung infrastruktur utama seperti bandara dan pelabuhan. Next. Selanjutnya lokasi Kalimantan yang strategi. Lokasi geografis sentral, Kalimantan terletak di posisi yang sangat strategi di Asia Tenggara. Pulau ini berada di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Filipina. Kalimantan dikelilingi oleh beberapa perairan
penting seperti Laut Tiongkok, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Letak ini menjadikan Kalimantan sebagai pusat yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan dan transformasi regional maupun internasional. Selanjutnya kayak sumber daya alam. Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya di Indonesia. Dalam hal sumber daya alam, potensi tersebut meliputi pertanian dan perkebunan seperti pohon kelapa sawit dan pohon karet, perikanan, air tawar dan laut, pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, intan, timah, biji besi, dan ada sumber daya air dari sungai-sungai besar seperti Kapuas, Barito, dan Mahakam. Selanjutnya, ketersediaan air dan lingkungan aman. Kalimantan memiliki banyak sungai besar yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat. Namun, beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih, terutama saat musim kemarau karena intrusi air ke sungai utama seperti Kapuas. Di sisi lain, banyak desa di Kalimantan telah melakukan berbagai upaya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan pengelolaan air bersih secara mandiri yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya, rendah kepadatan penduduk. Meskipun luas wilayah Kalimantan sangat besar, kepadatan penduduknya tergolong rendah pada tahun 2019. Jumlah penduduk Kalimantan hanya sekitar 6% dari total penduduk Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan aksesibilitas seperti transportasi darat dan udara yang masih kurang memadai, sehingga banyak wilayah sulit dijangkau dan kurang berkembang. Hal ini menyebabkan konsentrasi penduduk hanya terjadi di kota-kota besar, sementara wilayah lainnya tetap jarang penduduk. Hanya ketimpangan ekonomi yang perlu diperbaiki. Di balik kekayaan sumber daya alam, Kalimantan menghadapi ketimpangan ekonomi. Sebagian besar hasil kekayaan alam belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Tantangan lain adalah pengelolaan lingkungan yang kurang optimal akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar, serta distribusi pembangunan yang belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam tata kelola ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif agar manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kalimantan. Next. Ya, untuk kemudian untuk selanjutnya itu ada ketahanan nasional dan pertahanan. Yang pertama itu IKN akan memberikan kedalaman strategis bagi pertahanan negara. Jadi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan menempatkan ibu kota menjadi pusat pemerintahan yang jauh dari potensi ancaman luar, terutama dari arah laut dan wilayah rawan konflik. Sehingga hal ini akan memberi ruang strategis untuk melindungi pusat pemerintahan. Yang kedua itu ada pengembangan infrastruktur pertahanan di kawasan aman. Karena Kalimantan memiliki kondisi geologi yang stabil dan tidak rawan bencana, sehingga Kalimantan akan menjadi tempat yang ideal untuk membangun sistem pertahanan, logistik militer, dan pusat komando nasional yang lebih terlindungi. Yang ketiga itu ada smart defense untuk menghadapi ancaman cyber dan bencana. Pembangunan IKN ini dirancang sedemikian rupa sebagai kota pintar atau smart city, yang artinya sistem keamanan akan didukung teknologi untuk mendeteksi dan merespon ancaman cyber, bencana alam, dan gangguan lainnya secara cepat dan efisien. Kemudian diperkuat oleh pemikiran ketahanan nasional jangka panjang. Pemindahan ibu kota ini juga sejalan dengan visi jangka panjang ketahanan nasional, yaitu membangun fondasi pemerintahan yang tangguh, stabil, dan merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Next. Integrasi sosial dan simbol kebangsaan. IKN ini dirancang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan IKN ini dibangun dengan semangat keterbukaan untuk semua suku, agama, dan kelompok masyarakat, serta mengusung prinsip kota ramah lingkungan dan masa depan. 75% wilayah IKN adalah zona hijau. Jadi pembangunan IKN ini tetap memperhatikan zona hijaunya, sehingga sebagian besar wilayah IKN akan tetap berupa ruang terbuka hijau berupa hutan kota, taman, dan area konservasi, mencerminkan komitmen pada keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian representasi budaya lokal dan nasional.
desain dan tata kota IKN mengangkat budaya Kalimantan sebagai tuan rumah, namun tetap mengakomodasi simbol-simbol budaya dari seluruh Nusantara sebagai cerminan Indonesia yang majemuk. Kemudian yang keempat itu adalah menyatukan keberagaman melalui arsitektur dan simbol budaya. Di IKN, bangunan-bangunan, nama-nama kawasan hingga monumen dirancang untuk menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman, menjadikan IKN sebagai simbol baru identitas kebangsaan Indonesia. Next. Untuk selanjutnya yaitu tantangan dalam penerapan geostrategis IKN. Yang pertama yaitu ada keragaman sosial, mengelola keberagaman budaya dan masyarakat pendatang agar tercipta harmoni. Yang kedua itu ada infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur yang masif memerlukan waktu, dana, dan teknologi yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada daya saing ekonomi, menarik investor untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah yang relatif baru. Next. Selanjutnya yaitu ada dampak geostrategis IKN bagi Indonesia. Pemerataan pembangunan nasional, pemindahan ibu kota diharapkan dapat memicu pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang kedua yaitu ada stabilitas nasional. Lokasi strategis IKN memperkuat koordinasi pertahanan dan keamanan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Dan yang terakhir yaitu ada reputasi global. IKN menjadi contoh transformasi negara berkembang dalam menciptakan ibu kota modern yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Next. Kesimpulannya, penerapan geostrategis dalam pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan penurunan tanah akibat eksploitasi sumber daya air dan pembangunan tidak terencana. Pemindahan ini didasari oleh pertimbangan lokasi strategis Kalimantan yang berada di tengah Indonesia, minim risiko bencana, serta dekat dengan negara-negara ASEAN yang dapat memperkuat hubungan diplomatik dan konektivitas regional. Strategi ini juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat pertahanan nasional dan pertahanan negara melalui pengembangan infrastruktur dan kedalaman strategis di kawasan baru ini. Baik, sepertinya cukup untuk pemaparan dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jadi pemaparan ini kami laksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nur Hamidah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.